berikan ke kalian ya. Kamu juga bisa melihat komiknya lewat HP. Sudah berburu share di grup ya. Ini komiknya, nanti materinya dipelajari, LK-nya dikerjakan. Oke? Paham ya? Yang sudah berburu berikan ke kalian ya. Kamu juga bisa melihat komiknya lewat HP. Sudah berburu share di grup ya. Ini komiknya, nanti materinya dipelajari, LK-nya dikerjakan. Oke? Paham ya? Sambil nanti dicatat poin-poin pentingnya ya. Pindahan kalor melalui konduksi konveksi radiasi. Oke, betul sekali. Kalian senang? Terima kasih untuk nanti hasil LK-nya bisa kalian kumpulkan untuk tugas minggu depan. Silakan kalian kerjakan MKS halaman 79 ya, kerjakan di rumah. Selamat pagi Bu Mami. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, sehat. Alhamdulillah, saya senang dengarnya Buning. Saya di sini terkait dengan kegiatan pembelajaran yang sudah Buning lakukan ya tadi di kelas 7F ya. Bagaimana menurut Buning pembelajaran di kelas 7F tadi? Alhamdulillah menurut saya lancar. Kemudian siswa juga antusias, mereka menikmati pembelajaran dari awal sampai akhir. Coba Buning ceritakan bagaimana proses kegiatan pembelajaran di kelas 7F, terutama tadi yang sempat saya amati adalah mengenai topik materi perpindahan kalor ya Buning. Iya, betul sekali. Baik, caranya saya menggunakan proses pembelajaran diferensiasi menurut gaya belajar siswa. Ada gaya belajar auditori, visual, dan kinestetik. Seperti itu. Sebelumnya, apakah Buning melakukan pra-persiapan kegiatan pembelajaran seperti yang tadi Buning sampaikan bahwa menggunakan pembelajaran diferensiasi? Iya, tentu saja Bu Mami. Apa itu Buning? Persiapannya lumayan rumit juga. Jadi persiapannya dari mulai pembuatan modul ajar atau rencana pembelajaran itu saya buat. Awalnya itu
Rencana pembelajaran saya buat sesuai proses pembelajaran diferensiasi menurut gaya belajar. 3 jenis gaya belajar. Nah, kemudian di pertemuan sebelumnya saya sudah melaksanakan asesmen diagnosis awal. Ya, di mana dari hasil asesmen diagnosis awal itu didapatkan hasil hasil belajar sesuai dengan gaya belajar mereka. Apa yang apa hasil dari angket ya? Ini Iya. berarti angket ya, yang angket yang telah Buning buat hasil analisisnya untuk kelas 7F. Itu apa gaya belajar apa saja yang ada di dalam karakter di kelas 7F ini? Iya, itu jadi dari hasil angket asesmen diagnosis awal itu kemudian saya analisis, hasilnya adalah ada beberapa siswa yang termasuk gaya belajar auditori, kemudian gaya belajar kinestetik dan gaya belajar visual. Iya, dan kemudian dalam proses pembelajarannya pun saya buat sesuai dengan ketiga gaya belajar itu. Wah, bagus sekali persiapan yang Buning lakukan untuk menciptakan kegiatan pembelajaran diferensiasi di kelas 7F ya. Tadi saya juga mengamati Buning ada beberapa kelompok yang sudah terbagi, yaitu kelompok 1 itu mereka belajar menggunakan media atau bahan ajar YouTube. Iya. Kemudian kelompok 2 saya melihat bahwa mereka belajar menggunakan bahan ajar praktik langsung, ada gelas ukur, kemudian lilin dan korek api ya. Kemudian kelompok ketiga itu belajar menggunakan gambar ya, komik ya. Berarti apakah ketiga kelompok inilah yang dimaksud dari pembelajaran diferensiasi tadi ya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi setiap kelompok itu media ajarnya itu berbeda-beda. Kalau yang auditori mereka lebih suka mendengarkan, jadi saya suguhkan materi dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian yang kinestetik karena mereka lebih suka berpraktek, bergerak, maka saya sediakan mereka untuk melakukan serangkaian praktikum. Untuk yang gaya belajar visual karena mereka lebih suka melihat, maka saya suguhkan materi dalam bentuk komik. Jadi mereka membaca sekaligus. Bagaimana dengan media pembelajaran yang lain Buning? Apakah saya tadi sempat mengamati siswa diberi media sesuai dengan gaya belajarnya, namun tidak ada buku teks pelajaran yang seragam, istilahnya sebagai pengantar materi dari topik perpindahan kalor itu. Bagaimana menurut betul sekali. Menurut saya itu juga kekurangan saya akui. Selama ini saya memberikan materi kepada siswa itu sesuai dengan media yang sudah saya buat, dan saya kira itu sumber-sumber belajar itu sudah cukup buat mereka ya. Mereka belajar melalui YouTube atau internet, kemudian praktikum langsung, kemudian membaca komik yang sudah saya buat atau carta yang saya buat, itu saya rasa itu sudah cukup untuk mereka. Apakah menurut Buning penggunaan buku teks pelajaran ini menghambat kegiatan pembelajaran siswa? Oh, tentu saja tidak. Menurut saya adanya buku teks, apalagi dengan buku teks yang lebih dari satu, yang bermacam-macam bervariasi, itu akan sangat membantu menambah wawasan pengetahuan siswa, terutama di bidang IPA. Wah, saya setuju sekali nih dengan pendapat Buning yang ini, bahwa ternyata kan buku teks pelajaran bisa memperkaya hasanah pengetahuan siswa. Iya, betul sekali. Nah, lalu apa rencana Buning ke depan untuk rancangan pembelajaran kegiatan berikutnya ini? Iya, saya kira mungkin nanti saya akan berkolaborasi, saya akan menghubungi pihak perpustakaan untuk dapat diusahakan menyediakan buku teks sesuai sejumlah siswa. Ya, kedepannya ya kalau bisa yang media ajarnya itu berbeda-beda. Kalau yang auditori mereka lebih suka mendengarkan, jadi saya suguhkan materi dalam bentuk video pembelajaran. Kemudian yang kinestetik karena mereka lebih suka berpraktek, bergerak, maka saya sediakan mereka untuk melakukan serangkaian praktikum.
untuk yang gaya belajar visual karena mereka lebih suka melihat, maka saya suguhkan materi dalam bentuk komik. Jadi mereka membaca sekaligus melihat gambar-gambar yang ada di komik yang cukup menarik. Seperti itu. Baik Buning, saya memahami kegiatan yang tadi sudah Buning terapkan di kelas 7F. Lalu pertanyaan saya nih, bagaimana dengan penggunaan buku teks pelajaran Buning? Saya melihat media ajar yang diberikan kepada siswa memang disesuaikan dengan gaya belajar. Namun penggunaan buku teks pelajaran rupanya saya mengamati itu tidak ada. ya atau belum ada ya, bagaimana Iya, itu? betul sekali. Jadi aku memang selama ini saya memberikan materi kepada siswa itu sesuai materi ajar yang sudah saya buat. Jadi saya belum melibatkan buku teks khusus untuk siswa seperti itu, dan saya juga belum menghubungi perpustakaan terkait dengan Bagaimana dengan media pembelajaran yang lain Buning? Apakah saya tadi sempat mengamati siswa diberi media sesuai dengan gaya belajarnya, namun tidak ada buku teks pelajaran yang seragam, istilahnya sebagai pengantar materi dari topik perpindahan kalor itu. Bagaimana menurut betul Buning? sekali. Menurut saya itu juga kekurangan saya akui. Selama ini saya memberikan materi kepada siswa itu sesuai dengan media yang sudah saya buat, dan saya kira itu sumber-sumber belajar itu sudah cukup buat mereka. Ya, mereka belajar melalui YouTube atau internet, kemudian praktikum langsung, kemudian membaca komik yang sudah saya buat atau cerita yang saya buat, itu saya rasa itu sudah cukup untuk mereka. Apakah menurut Buning penggunaan buku teks pelajaran ini menghambat kegiatan pembelajaran siswa? Oh, tentu saja tidak. Menurut saya adanya buku teks, apalagi dengan buku teks yang lebih dari satu, yang bermacam-macam bervariasi, itu akan sangat membantu menambah wawasan pengetahuan siswa, terutama di bidang IPA. Itu. Wah, saya setuju sekali nih dengan pendapat Buning yang ini, bahwa ternyata kan buku teks pelajaran bisa memperkaya hasanah pengetahuan siswa. Iya, Bu, betul ya. sekali. Nah, lalu apa rencana Buning ke depan untuk rancangan pembelajaran kegiatan berikutnya ini? Iya, saya kira mungkin nanti saya akan berkolaborasi, saya akan menghubungi pihak perpustakaan untuk dapat diusahakan menyediakan buku teks sesuai sejumlah siswa. Ya, kedepannya ya kalau bisa yang seragam itu lebih bagus, bervariasi lebih banyak itu juga lebih bagus untuk memperkaya materi siswa. Lalu itu apa komitmen Buning ini untuk melaksanakan rencana Buning ke depannya ini? Komitmen saya ke depannya, ketika saya membuat rencana pembelajaran, tetap saya akan Cara ke depannya. komitmen saya nanti ke depannya ketika saya merancang sebuah pembelajaran, tetap saya tetap memperhatikan diferensiasi dalam proses pembelajaran. Kemudian selain itu saya akan menghubungi langsung kepala perpustakaannya untuk segera menindaklanjuti kebutuhan saya ini terkait buku teks. Saya usahakan meminta agar jumlahnya ada sejumlah siswa, itu mungkin lebih baik. Bagus sekali itu komitmen yang sudah Buning buat ya. Saya sangat mendukung sekali, terutama itu tujuannya adalah untuk siswa. Iya. Ya, untuk pembiasaan siswa agar senang membaca ya. Baik, mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar ya Buning ya. Amin. Kalau begitu saya mengucapkan terima kasih Buning mau sempat sharing, mengobrol tentang praktik baik yang sudah dilaksanakan di kelas 7F ya, dan mengizinkan saya untuk ikut mengamati proses pembelajaran di sana, dan sangat menarik pembelajaran menggunakan diferensiasi gaya belajar berdasarkan gaya belajar siswa.
Baiklah, semoga lancar untuk kegiatan pembelajaran berikutnya. Selamat bertugas kembali Bu Ning. Ya, terima kasih Bu Mami.